Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Saguantol dalam program acara Saling Sapa. Dan pada hari ini langsung nyambung. Kita mendapatkan tamu istimewa, seorang aktris film sinetron. Siapa dia? Langsung ya. Beliau. Lo buka aja ke setan lo. Kebiasaan zaman-zaman mak lampir coy, langsung puing. Iya. Iya dong. Iya. Lo buka tahu ah. Oh, social distancing di sini dari Malang sini zona hitam di sini, hati-hati loh. Ya buka aja nggak apa-apa. Ya udah. Nah gitu aja. Oke, Pak. Lagian lu kayaknya susah kalau kena corona. Cerewet soalnya. Oh iya, bakal jauh sih Iya. corona dari gua. Lu Seneng bawel kali. soalnya. Ember, Yo, sini mendung kali ya. Di sana mendung nggak? Malang mendung pasti ya? mendung sama. Oh iya, Eh, mendung tuh. ya, Mendung kan? iya sama. Di sini juga mendung. Biasanya gua ketolong banget kan cahaya dari sini kan, masuk gak bisa. Aduh. Apa kabar, Kipo? Ya, I'm fine. Lu jangan memanggil kipot dong. Oh iya, iya. Taufik gitu ya. Iya. Topik. Oh Kita iya pernah kakak. kita pernah seperjuangan ya kan. Betul, tetep lah, pasti perjuangan tetep lah. Cuman kita beda tempat aja. Tapi pas di Jakarta kan kita seperjuangan. Betul, emang. Iya. Jadi ya, ini teman-teman yang mungkin lagi gabung atau teman-temannya Yuni, ini adalah Yuni Sulistiawati. Aku gemuk ya? Ya pas, enggak. Kamu emang gitu, gembil kan mulai dulu kan tuh. Oh iya. Tuh. Bu Yuni, tuh. Udah lah, biasa aja, kenapa sih? Ya, oke. Iya, relax aja. Aktivitas lo sekarang apaan? Lo kan udah lama nggak main sinetron ya? Sebenarnya gini, gua kan udah pernah belajar dari lu juga, Pak Taufik. Saling belajar lah. Mas Taufik. Ya, ketika transisi kesendirian aku menjanda waktu itu kan aku banyak belajar berbisnis, bargaining dan membuka networking kayak gitu kan. Setelah aku bergelut dengan usaha-usaha yang lain, sinetron, terus bikin manajemen artis, bikin mini label, sampai pada akhirnya sinetron lagi. Sekarang mulai open it, buka networking lagi, gitu. Lo cerita mulai awal deh. Hidup Anda dengan saya luar biasa. Luar biasa hidup kita. Penuh warna. Dari nabrak mobil sampai ban kempes. Iya ya. Lo pernah nyiksa gua lo. Jam 2:30 pagi. Iya. Lo 2:30 pagi. Ingetin gua apa? Iya. 2:30 pagi di daerah Sukabumi. Iya. Ngapain? Pulang syuting 2:30 pagi. Velg pecah, inget gak sih? Aku lupa ya, BMW ya? BMW apa? Mobilmu itu loh yang Mercy? BMW. Yang gue inget sih, Velg pecah. Yang gue inget pas gue latihan mobil Mercy lu, gue belok ke kiri dari gue nabrak orang, lu nya yang galak, orangnya takut, pikirannya lu orang angkatan, padahal gue yang salah. Thank you suhu. Suka nakut-nakutin orang. Ya. Padahal gue yang Jadi salah ya kan? Iya, lu ngaco larang lu belajar. Tapi keren kok sekarang nyetirnya enak tuh. Enak ya. Matic soalnya. Kalau ya, manual itu. Iya, jurutan tetap. Iya, makanya. Tias, anak-anak. I'm fine, baik. Pada di atas semua lagi capek paling. Abah, ibu. Baik. Abah itu malah sekarang rajin pagi sore bersepeda. Goes. Keren. Lu ini ya lu cerita dari awal. Pengalaman lu deh. Pengalaman apa nih? Pengalaman kan gini. Lo gue bilang itu kalau di sinetron gini. Gue kenal lo pertama kali saat lo main film Fathahillah.
Ya. Itu zaman gua kuliah. Misi Terus di habis Gunung itu Merapi suatu kali. saat Misi di Gunung Merapi kali. enggak, Oh, Fathahila. Fatahillah. Lu enggak Oh, ya maksudnya oke. tahu-tahu lo itu gua Fathahila. Mukanya Ah, ngampung banget gitu kan. Terus mukanya itu klasik lah ya. Ngomong Jawa ya, klasik, Jawa bukan banget lah. deso, bukan deso ya kan? Iya, heeh. Terus, Terus habis gitu suatu saat sama Allah takdir dibuat kita ketemu ya pada saat lo di Misteri Gunung Berapi. mm. Lu sempat Yang main sebelum sinetron. lo pun lo sebelum main sinetron kan sorry, sebelum setelah main film itu lo sempat sebelum Misteri kayaknya ya. Yang Pacar Dunia Iya. Akhirat tuh apa sih ya film itu ya? Oh, itu Ikut sebelum apa? misteri. Itu sebelum Lah sebelum iya iya misteri. iya iya iya. Nah, Iya. balada dangdut. Film dangdut itu loh. Balada Iya lah, dangdut ya ya. sip. Balada dangdut itu. Terus habis gitu, ya gue tau lo itu. Terus suatu saat sama Allah ditakdirkan ketemu di Jakarta. Terus ditakdirin tiba-tiba lu sambil sinetron tetap. Tapi kalau sinetron lo yang gue seneng sebenarnya bukan misteri. Misteri biasa aja. Borobudur. Itu tuh keren lu banget. Lu yang kelihatan kayak orang zaman dulu Gue banget lagi tuh. hamil itu, hamil Borobudur. kakak. Gue hamil Tahu, kakak itu. tapi yang keren itu saat itu, tuh keren. Iya, Apa bareng bulan muka bulan lu Bu tuh Retno, kayak ya Agus wajah itu Kuncoro, bisa kayak orang kayak klasik gitu loh. klasik. Yang emang keren sih itu. Terus suatu saat eh lu tuh emang keren sih. Emang lu tuh yang gua suka dari lu tuh semua kemungkinan itu adalah kemungkinan. Oh gitu. Jadi Terjadi lo maka ingat nggak terjadilah. yang ya, jadi kalau teman-teman mau tahu, jadi berdirinya Saguanto Kostum di Jakarta itu, yang milih tempat ingat gak sih lo? Iya. Ya. Yang Jadi gue paling ingat adalah ngukur baju Pak Riam Risa Triakudu. Mana gue iya, 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 mana gue nggak tahu cara ngukurnya kan, kamu ngasih arahan, iya, ya sudahlah saya ukur sambil ngeletak-ngeletak gitu, deg-degan gitu. iya, Terus mana iya. mana cangkir kita salah, padahal itu Iya, terus tempat cangkirnya duduk, posisinya ya apa? tempat duduk, tempat Ya, lu duduknya dudukin bos ya lo punya Pak Riam. dudukin. Gue apa lu? Gue apa lu? Lu nekat. Udah di sini. Bu, silakan duduk ini. Tempat duduknya jenderal lama dia didudukin kampret. Ya nggak apa-apa, nama orang nggak tahu ya. Ya udahlah. Ya terus ya itu berproses dari yang tadinya toko itu nggak ada karena duitnya pas-pasan saat itu ngontrak Ya kita pas-pasan lah. garasinya orang. Iya, kontrak garasinya orang. Dari situ jalan, tapi alhamdulillah sebelum kontrakannya habis 2 tahun sudah ada tempat sendiri. Ya alhamdulillah. Pokoknya Terus kemudian aku yang lu gak lupa dari lu tuh kreativitas lu emang dari dulu udah salut banget deh. Apa aja dibikin lu. yang penting gua nggak modal. Kan modal gua dulu nyiksa lo. Modal gua nyiksa lo dulu. Gak ada duit gimana caranya? Gimana caranya gue nyari duit ya kan? Iya betul, itu keren itu Tapi lah. nggak apa-apa, kita sinergi. Ya itulah kadang-kadang gini ya. Saudara bisa bukan saudara sendiri yang menolong kita. Teman sendiri udah kayak saudara. Kadang-kadang malah saudara sendiri bisa jadi musuh. Saudara yang manakah dulu yang bisa menjadi mata batin kita ya, tahu luar dalamnya, tahu bagaimana posisinya, tahu bagaimana nggak mengejas atau memberi memberi pressure yang nggak baik. Jadinya lebih baik ya kayak lu kan orangnya, lu bukan saudara buat gue, tapi lu saudara layaknya seperti satu darah buat gue. Walaupun kita jarang komunikasi, gue tetap ingat jasa lu kok. Gue nggak dalam doa gue pun, kalaupun gue lihat gambar lu, ya kan doa nggak perlu dengan sholat kan. Doa setiap saat ketika gue lihat gambar lu, ya Allah berikan kesehatan buat Kipot, berikan keberhasilan buat Kipot. Aku pernah hidup sama dia, sama Tia, sama keluarganya. Aku pernah datengin ke rumahnya di Malang. Jadi aku tetap nggak akan lupakan itu walaupun kita jauh jarang komunikasi. Itulah saudara, ya kan, di hati, you and me, ya kan. Gitu. Terus aktivitas lo selama gue nanya ya, akhir-akhir ini kan kita serba dibatasi ini, serba terbatas.
salon lo juga gua rasa juga sepi lah sekarang. Salon nggak COVID pun sepi sebenarnya. Aku hanya beri kemanusiaan. Apalagi lebih sepi lagi, iya lebih sepi lagi sekarang. Soalnya kan nggak ada orang berani Iya. sosial apa Social namanya distancing, istilahnya social distancing. fisik distancing, Iya, iya. iya. Orang kan nggak berani, jadi makin sepi lagi. Terus kemudian, tapi yang gue salut dari lo itu selalu kemungkinan terkecil apa lo itu pasti lo kejar, lo ambil. Itu yang gua nggak betah. Lo tuh betah banget kalau gitu. Terus, tapi jeleknya ada. Oh iya, Lo banyak. itu loyal sama orang. Iya, habis duit. Saking loyalnya, lo tuh dimanfaatin sama orang. Tapi aku nggak juga merasa merasa bersalah dengan sifat gue yang itu. Iya. Karena loyal itu atau apapun itu buat gue justru Loyal itu keharusan. keberkahan yang tertunda. Karena Allah akan menjamin ketika gue susah ada yang bantu gitu. Itu gue yakinin itu. Ya apa ya? Sering itu nih anak ada aja aktivitasnya tiap hari. Iya, pokoknya gue lihat semenjak gue apa ya, intinya pas saat hidup sama lu kan hidup gue juga berwarna juga. Gue ikut bisnis sama lu, ikut bisnis sama Mas Eko ya kan, military equipment, terus sambungan sama pengadaan barang di Polri ya kan. Terus keren. Itu pengalaman lu banyak. Sama Dikau kan, kita bikin jas buat orang-orang Polri waktu itu. Habis itu selangnya waktu berjalan, kamu sendiri fokus di Malang dan aku masih fokus di Jakarta. Dilalah aku juga bersuami lagi ya kan, menikah, almarhum meninggal, terus aku harus survive lagi lah. Dikau nggak ada. Pengalaman survive-nya aku itu kan aku jalani dengan kesendirian tuh. Nah, aku berjuang, alhamdulillah Allah memberikan peluang karena aku mungkin dulu aku sering Diva itu Diva. Iya Diva, hai kakak. Ini Om Taufik ini waktu kecil ya Allah kamu lupa dia lupa lah. Ditetekin loh. Dia anaknya Tias, anakku. Iya, anak malam-malam jam 2 gue pernah lari-lari cari ada orang apa namanya istilahnya ada orang apa cari Diva cari yang apa? Susunya dia itu kan susah saat itu ya. Susah. Gitu lupa gue. Radiasur sama SGM. Mahal lah. Radiasur dia gitu. Iya. Mahal susah lagi jam 2 habis lagi. Iya gue lari-lari. Tuh anak udah gede sekarang mas ITS ya. ITS. Nggak pernah nyamperin gue ke Malang loh. Mestinya nyamperin ke Malang. Nggak paham. Turun aja Arjosari gue jemput. Arjosari itu kakak gampang banget. Ntar aku anterin dulu kayaknya. Mesti anterin dulu kayaknya. Terus udah gitu kan transisi itu aku berjuang bikin manajemen artis. Waktu itu aku dengan manajer, aku punya manajer bencong, punya manajer yang laki juga. Lah itu aku gabung ada itu. Dilala yang sama bencong ini aku ketemu sama Kangen Band. Dari lewat dia itu. Lu cerita deh. Ya jadi ini teman-teman yang belum tahu, jadi kalau kalian pernah dengar nama Kangen Band itu sebenarnya di balik awalnya. Kangen Band ini orangnya ini. Tapi jadi Yuni Sulistewati itu kan ditutup. Ya kan? Oh iya nggak peduli itu buat gua taunya. Ya nanti kalau dari Surabaya lagi. Oke. Jadi iyalah Tias tuh sampai sekarang nyimpen bajunya dia loh. Iya yang itu yang pink ya. Yang pink. Jadi suatu saat jadi aku ceritain. Enggak, gua ceritain dulu. Yang lagi dengar. Jadi kalau lo yang cerita nggak lucu. Jadi orang ini ya, gue ceritain orang ini dulu yang menemukan pertama kali Kangen Band. Jadi saat lo iseng kalau nggak salah dulu ke Lampung ya, ke Lampung. Jadi gini, jadi manajer aku kan dulunya Cong, sekarang udah insaf, udah punya istri, punya anak, udah insaf, alhamdulillah udah hijrah. Dia itu ngajakin aku, Mae, temenin gue dong, kemana? Udah ke tempat gue, kampung gue gitu ya. Udah, gue nyetir tuh berdua sama dia. Dia belum bisa nyetir waktu itu, kita datang ke sono. Lampung ya? Tahu nggak diajak ke tempat dukun, coy.
Lah di tempat dukun itu dia si dukun ini megang manajemennya Kangen Band. Jadi Kangen Band dulu di manajemennya sama dukun. Asal lu tahu aja. Setan. Lu tau? Dari awal udah aneh ya. Dari awal udah aneh. Udah aneh. Terus udah gitu kartu namanya Sedia Gendruwo lah apalah Pak. Wah, ini setan ya. Nah, gue nggak cari itunya. Gue yang penting adalah bagaimana apa sih ini kan namanya networking kan apa aja kita telan. Ya iya itu yang gue salut dari lo. Iya, lo kita biarpun telan, tapi kita setan juga saling. lo samperin. Tapi Iya. kita saling. Setannya kalau setan Enggak. males, Yang kalau menarik setan itu kan males, gua gini. saling. Gini loh. Yang menarik lagi kan pada saat lo suka lagunya mereka. Lah ini personelnya. Lah ya, personilnya ini mana kan gitu kan. Orang menolak terus personilnya ini mana? Biasanya band itu kan begitu mau lihat si di bajakannya banyak, lagunya tiap hari disetel di Lampung. Itu layaknya kayak band hantu waktu itu. Lah iya, tapi nyari pemainnya di mana? Yang lucunya orang yang di depan saya ini Yuni Sulistewati ini di luar kehebatannya dia sebagai pemain sinetron atau pemain film. Emang itu betahnya dia mencari peluang, bahkan serpian pun lu kumpulin. Sampai dikumpulin satu saat band ini nemu yang jual obrolan BH siapa? Yang siapanya? Tama. Dia itu gitaris 2. Itu yang BH. Gitaris 2. Ritme ya? Kalau si Dodi yang penciptanya itu tukang becak. Nah, terus ada yang kerja jadi tukang becak. Andika yang lagi masuk di penjara. Di penjara. Dia itu dulunya tukang es cendol. Bahkan dia bisa ngomong ngapak-ngapak jadi sejalan sama aku. Karena dulunya jualannya di Banjarnegara. Dia sempat. Cendol layu ya. Cendol layu. Cendol layu ngapak kan ya? Ngapak. Iya. Gua kalau kangen kalau kangen sama orang-orang ngomong ngapak ya di sini orang jual cendol itu ngomong ngapak. Gitu. Makanya mereka aneh kalau gue bisa ngomong. Kalau gue bisa ngomong sama dia kasih banyak sama dia, iya. Gitu. Oke. Iya. Terus yang personilnya itu ternyata nggak utuh dan nggak saat itu kalau dilogikakan kan nggak ada harapan kan, nggak ada harapan kan lo satuin kan sebenarnya kalau orang lain lah. Jadi gini. Ya kalau untuk orang lain iya, tapi kalau aku maju terus pantang mundur apapun halangannya gue bodo amat. Lu istilahnya gue mau dimusuhin sampai siapapun itu gue sebut teing. Gue orangnya dablek. Kejar terus. Nah itu aku lah kan lu ngumpulin 4 aja sukses kan 4 ya? Enggak, udah 6 dengan vokalis perempuannya. 1 Andika. Lah, ini masih di penjara masih 6 bulan. Sementara dia itu udah rekaman? Dia udah harus rekaman 3 bulan. Harus rekaman, gue ngebon dulu coy ke jaksa. Jadi caranya adalah gue ambil si Andika itu dari Lampung pindah ke Cipinang. Lah, pindah seolah-olah di ini ya. Penjaranya dari Lampung ke Cipinang. Aku ngebon biar Jakarta ya. Ngebon 2 hari untuk bebas di luar penjara dulu untuk rekaman 10 lagu, 5 lagu suara Andika, terus 5 lagu suara itu Dodi. Untuk album pertama tuh karena sebenarnya hanya dikasih ngebon 2 hari. Lah habis itu setelah selesai dia keluar dari penjara langsung dapat show Sandrenalin loh. Bareng Peter Pan, Samson, ST12 masih belum terlalu terkenal. Itu kita udah jadi band pembukanya buat mereka gitu. Gue tahu apa tugasnya, make upin semua orang-orang itu. Lu tahu mukanya, astagfirullah tuh jerawat luar biasa. Ya gak usah lo bahas, gue tahu. Goblok. Lu jujur banget sih lu Iya, hancur. Jadi Babang Tampan hancur abis deh. Mungkin kalau Andika lihat biar aja dia tahu diri deh. Dulu tuh jelek gitu. Sekarang ganteng karena duit gitu. Terus habis itu dia sampai masuk podcastnya jadi Corbuzier. Oh, hebat ya. Bambang itu Bambang Tampannya itu kan. Udah proses yang dia belaga ngeprank orang jadi gembel, nggak tahu dia ditangkap karena dianggap gembel beneran. Ya proses by proses, pokoknya kalau diceritain panjang Pot. Yang jelas ketika keberhasilan Kangen Band adalah lokomotif buat yang aku buat selanjutnya. Keberhasilan selanjutnya. Iya, karena ini lokomotif. Yang gua salut itu gini loh, yang gua salut itu kan sampai lu pernah ngomong
pada album pertama mereka itu bahkan drummer sama pemain apanya itu belum ready untuk main di Iya, untuk bisa drumnya taking. tuh, aduh, parah, parah. Ya nggak Akhirnya pakai stand in. temponya. Ya Stand in, akhirnya pakai stand in dulu iya. sambil dia belajar skillnya lagi kan. Jadi gue Oh, makanya orang live, seumur umur gue nemu iya. oke Jadi gini loh. aja, dang, Jadi nggak pas gitu. lah iya makanya gue bilang sama lo, manajer band paling gila itu emang lo, bahkan sampai artis gak siap pun itu gimana caranya secara Iya, instan siap gitu loh. orang band yang lain, band besar yang lain ya yang senior sampai masuk di Rolling Stone ngomongin kangen band, itu band sampah ya kan. Jangan salah, Iya. limbah sampah Iya. itu jangan menyudutkan sampah atau gerobak atau apa. Sampah untuk saat ini ya, ini bisnis nih. Ini real bisnis. Itu Iya, kalau harus kita sedot, bisa. kita hasilkan sesuatu itu triliunan uangnya. Jangan ini ngecilin sampah. Ya kan? Itu kangen band juga ibarat band sampah, tapi lihat off air-nya sampai sekarang aja Bambang Iya. Tampannya masih fenomenal. Ya kan? Yang ngecilin sampah intinya itu. Iya, berarti yang pertama merecycle mereka itu sebagai person tuh kamu. Dan itu Iya, yang gue salut. Makanya gue pengen share itu pengen bagi kalau itu untuk diajarkan ke banyak orang itu adalah bagaimana seorang Yuni Sulistyawati itu betah gitu, bahwa setiap serpian terkecil kemungkinan, kalau itu namanya kemungkinan, lo kumpulin satu-satu, yaitu lo. Gua gosok biar jadi bongkahan berlian ya kan. Gosok, gitu. Iya. Terus kemudian kalau Wali sih emang band jadi ya, Wali. No. Hello. Jadi gini. Enggak. Wali jadi gini. Masih Pertama, mending lah maksud gue. oh iya masih better. Tapi waktu itu jangan salah. Wali itu ketika ditawarkan sama manajer sebelumnya kan bukan namanya Wali. Itu ditawarkan ke label-label yang lain-lain, dia jalan sendiri. Nggak ada yang mau, nolak. Itu dia berjuang selama hampir 10 tahun kalau nggak salah untuk menjadi band yang benar-benar rekapan recording Wali ini. Tapi ketika manajernya ke aku nih ngobrol, kan manajernya udah kerja sama aku waktu itu, si Aji Wali itu. Aku bilang sama dia, Aji, sini mama yang urus sini gitu. Nanti pembagiannya gue bikin sama rata, lu sama band lu. Tapi sini yang ngurusin kita ini, Positive Art. Akhirnya ya itulah, makanya kita jangan menutup diri atas jasa siapapun itu yang berkaitan sebelumnya. Karena itu ada mungkin tangan Tuhan atau tangan Allah itu berdiri di atas nama siapa kita nggak tahu. Tapi ketika gue sini-siniin itu materi Wali, jadi jadi Hello. Terus dari kangen band terakhir dulu, Zivilia. habis itu Wali, habis Wali Hello, Zivilia, Zivilia. Terus terakhir aku out dari Positive Art, aku bikin Jenita Janet. Sendiri aku bikin. Jenita Janet itu juga lo sendirian. Kalau itu kalau sempat kita ketemu pas sama Jenita Janet tuh sempat kita ketemu ya? yang di Malang kan? Terus yang dimana lo pernah dia diundang sampai ke Belanda, yang lo sampai Belanda ngatur semuanya. Deca. Oh, Dia udah Deca yang ada ya. Belum aku naikin, dia juara di Stardust. Jadi belum aku naikin ke publik untuk rekaman udah, tapi belum aku sempat naikin promoin, dia sakit terus meninggal. Gitu. Jadi sampai kayak gitu ya. Iya. Ya itu yang pertama gue salut dari lo satu, bahwa sekecil apapun itu kemungkinan, dan sekecil apapun buat lo itu adalah sekecil apapun kemungkinan pasti lo kejar, itu hebat lo. Dan di tengah biasanya kalau ada ternyata sama ekspektasi lo beda, lo masih ada kemungkinan lagi untuk lo tetap lo perjuangkan tanpa membuang orang. Itu yang gua salut, karena nggak satu pun kangen band yang lo buang sampai mereka bubar-bubar sendiri kan gitu. Iya. Itu yang gua salut, lo nggak pernah ya sampai habis kontrak istilahnya lo nggak pernah buang siapapun. Terus kemudian lo tidak takut sama hal baru. Tidak takut sama hal baru. Ya. Soalnya lo dasarnya pemain film, pemain sinetron, nemu kemungkinan apapun,
mulai yang sama gua pengadaan militer, Militer. polisi, sikat semuanya. Habis gitu lo habis gitu ada kemungkinan manajemen artis untuk band yang tadinya lo sama sekali nggak ngerti apapun, Nggak maju ngerti, aja lo pokoknya. bukan bidang gue. Ya Gua makanya, ngerti do re mi fa sol la si do aja fales gue. makanya lo nyanyi fales, lo kentut fales. Jangan salah, gue Makanya ditawarin gua kaget. gue ditawarin rekaman Oh iya, kalau gini. iya. Gue tawarin Iya. gue lagi Iya, puyeng terus. ini gara-gara covid, nggak rekaman, belum rekaman. Tapi itu lagu lagi dibikinin musiknya. Gelo nggak sih? Ya, nggak Nawarin apa-apa. gue. Gak apa-apa. Gak Udah apa-apa. umur segini coy. 45. Gak apa-apa. Lu sekarang 45, berasa 35 kok. Masa sih? Iya, masih berasa 35. Iya. Anggaplah demikian. Anggaplah demikian, itu menyakitkan. Tapi gini-gini dia hebat loh, mendidik anaknya bisa masuk ITS itu hebat. Gua aja belum tentu bisa. Belum tentu gua bisa. Itu yang gua salut. Yang jelas anak-anak gue Divide. berproses dalam kedewasaan karena mereka ya waktu mereka belum paham bapaknya seperti apa gitu kan. Sempatlah anakku juga ya protes lah. Kok gini. Akhirnya tumbuh pendewasaan sendiri. Oh ya, ternyata Mimi begini karena apa? Buntutnya karena apa? Tujuannya apa? Ya sudah, mereka akhirnya melewati itu udah kayak bersahabat kita bertiga. Jadi apapun diomongin, apapun diprotes juga ngomong terang-terangan, nggak ada batasan antar ibu dan anak. Yang tahu Miminya agak belok Agak gitu sedek, ya, dia dia berusaha untuk tahu. ya dia tahu dan berusaha untuk memaklumi, kan keren Iya, itu. iya, memaklumi banget. Iya, Miminya agak Sedeng. Tapi sedeng dapat duit coy. iya nggak apa-apa, dijual sedengnya lah. Lo pikir gua jual waras apa? Tiap hari gua nggak jual waras, jual kegilaan. Makanya gini, kalau lu bilang ke gue kan kalau gue adalah belum ini aja gue tekunin kan, selalu gue tekunin sampai dapat titiknya kan. Lu juga sama ketika merajut apa atau gunting apa lu kan kadang-kadang ada gagal tetap lu lakuin lagi. Ya, itu kan lu sama Iya. sebenarnya. Bentuknya beda aja. Iya, kalau gue ngejarnya secara kasat, kalau lu langsung praktek ininya gitu loh. Ya, dua hal yang kita pelajari bahwa sebenarnya apa ya, itu bisa kita share sama orang, bisa kita ajarkan ke orang bahwa jadi artis kayak lo itu jangan dipikir kalau zaman dulu kali ya, dulu kan harus berjuang bener. Iya. Jadi bukan berarti dibalik itu nggak berdarah-darah, nggak susah-susah untuk berproses, nggak seremeh apapun pekerjaan itu. Makanya ada orang ngomong, Mas tuh lo cuman gunting-gunting botol kok jadi bagus kayak gitu. Iya. Itu kepikirannya gimana Mas katanya gitu loh. Kok kepikiran? Kalau kepikiran kan cuman dipikir terus jadi. Iya. Dia nggak tahu kalau ya. berapa ratus bahkan ribuan botol yang gua gunting dan gagal dan nggak jadi apa-apa kan gitu. Mereka kan nggak tahu, taunya ya tiba-tiba jadi, tiba-tiba gua ajarin jadi gitu. Mereka nggak tahu kalau apa yang diajarkan tuh gua ribuan kali salah dan gua terus ngulang. Lu kan juga gitu. Hebatnya lu itu berkali-kali hancur, tapi berkali-kali lu itu bangkit. Itu yang kalau gua ngomong gini, lu nggak jadi saksi kan, gua nggak enak. Terus kalau lu cerita, gua nggak jadi saksi, lu kan juga nggak enak. Kita kan sama-sama tahu, sama-sama nyaksiin. Pernah yang sampai ke Bandung kita gembel, inget gak? Saking pengennya kayak orang gimana sih, orang Bandung gimana? Ingat gak sih sampai kita kayak gembel, tau? Sampai kayak gitu. Ya. Tapi kita nikmatin itu jadi cerita yang indah buat kita kan, Pot? Iya, kita bisa share sama anak sekarang di mana orang yang akan jadi orang itu yang paling kuat berdiri, yang sampai terakhir berdiri dan nggak rubuh dan nggak jatuh terus nggak nyerah, yang tetap bangkit gitu. Iya, betul. Dan itu kan nggak semua orang bisa, itu satu. Dan yang gue salut lagi, kemudian lo keluar dari positif A, terus lo nggak urusin juga, ya nggak lo urusin kan jatuh. Iya. Berarti kan kita tahu, dan kita tahu bahwa siapa penggeraknya gitu kan, siapa yang jadi soko gurunya, siapa yang jadi tiangnya kan.
Tapi yang sejarah Kemudian lu dilakukan kok. Tapi gue tuh cukup terima kasih. oh Nggak nggak masalah urusan, buat gue. gua Karena itu gua pengalaman tahu yang baik buat aku. Aku nggak butuh soalnya, ya aku nggak butuh pengakuan. saat itu aja apa namanya gue pindah rumah aja nggak pernah lu urusin tuh anak-anak sampai rumah sampai apa lu urusin gue inget banget hingga pada saat nyariin kontrakan apa kan lu Iya, urusin semua mereka lah iya. iya Detail semua. iya Kawinnya iya juga urusin. Kawinnya lah aku urusin. makanya makanya lu itu Iya. yang begitu begitu nggak ada lu kan selesai juga gitu. Hmm. Kejayaan mereka kan juga selesai dan memang para pejuang itu begitu mereka pergi dari tempat dia berjuang ya memang nggak lama kemudian penggantinya pun ya nggak akan bisa memperbaiki keadaan sih Iya. gua rasa seperti itu terus jadi gua sekarang ngulik bener di luar sisi lo kalau cuman lo gua nanya gua cuman mancing lo jadi artis lo jadi ini ya udah basi lah udah biasa Udah lah biasa. tapi yang Udah gua umum. iya yang ya terus kemudian lu sampai akhirnya balik lagi ke sinetron yang udah vakum Jadi berapa ya? Jadi gini, aku tuh dengan kegiatan aku sempat vakum, aku kan ngurusin terakhir Janet itu aku vakum benar-benar ngurus rumah tangga. Jadi aku lima fokus tahunan ya? 3 tahunan lah ya? ya ngurus anak-anak pokoknya karena si kakak udah sebentar lagi mau kuliah kan aku harus fokus juga kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh setelah itu aku cuma dalam hati gitu ya Allah aku tuh bukan orang yang bisa diam di rumah. Aku tuh pengen bergerak. Entah apapun itu bagaimana caranya tolong bukakan ya Allah gitu. Makanya Alhamdulillah, gua kaget misteri juga lu Gunung di Merapi. apartemen. Misteri Gunung Lu gak Merapi. pantas di apartemen. Emang gak pantas coy. Gak betah sebenarnya gue. Lu cari Untung rumah lah. untung nggak, gue ada rumah di Sentul ada. Lah ya udah lu Gue tinggal aja lu enggak. rasanya pengen loncat dari lantai 29 itu. Iya makanya. Nih orang geraknya banyak banget nih orang nggak bisa diem ngapain lo di apartemen gua mau naik aja susah Gue aja pagi kadang-kadang apa bertanam ya kan, nyiram apa ya kan. Dan di situ nyiramin apa? Nyiramin ke bawah, nyiramin orang. iya nyiram orang makanya Udah makanya dengan kusyuknya aku meminta sama Allah waktu itu, dilarang misteri Gunung Merapi diulang lagi. Lah pemain satu-satunya misteri Gunung Merapi yang diajak peran utamanya khususnya ya, itu gue. Farida Pasha yang jadi Mak Lampir nggak mungkin udah terlalu tua. Mas Lino nggak diajak. Gue diajak, Basir nggak diajak. Rizal Gibran sebenarnya diajak cuma di episode yang udah agak terakhir. Dia sendiri sempat telepon aku di ini tawarin nih Yun gitu. Ya terserah lu mau ikut apa enggak, tapi waktu itu aku udah berhenti karena aku di 10 episode ketika aku lakukan itu kok berat buat gue, udah ngos-ngosan coy, napas. iya ya nggak kayak dulu ya Aku Pak berhenti deh saya 10 episode aja soalnya saya mau lanjut entong juga dilala diulang lagi. Lebih diulang seru lagi, entong karena aku nggak perlu pakai tenaga, pakai kalau entong gue masih sempat ngikut ya yang di mana ada danaunya itu ya di Depok ya gue sempat nganterin lo kok Sempet. ya sempet kan itu dulu di mana sih namanya TVRI ya apa MNC, anunya TVRI ini bukan TPI. bukan ininya loh apa Apanya? tempat syutingnya di studio alamnya TVRI, studio alam TVRI. iya studio alamnya TVRI iya gue inget gue Iya. terus Tuh, apa terus habis itu kenapa? Habis ya itu kan ya lu sempat di Entong ya udah Sempat. itu kan diulang lagi Entong dilala Entong cuma dikasih kesempatan cuma sampai 30 episode saja karena ceritanya juga menurut aku juga kurang. Nah, kurang kuat lanjut ya. lagi bikin Mehmet Terlanjur Kaya. Malah aku yang jadi peran utamanya di situ. Itu ceritanya juga kurang greget lagi. Selesai lagi, gue ada sinetron lagi yang baru lagi. Cuma kok kayak gini mulu, capek gue ya. Nggak panjang, low lasting. Jadi aku mendingan udah deh, nggak ini deh. Gue mendingan fokus yang lain deh. Dilala aku ketemu sama temanku ini. Sama-sama syuting, dia punya networking banyak ya udah, aku bilang aku gabung dong, siapa tahu aku juga kan banyak bergaul sama teman-teman sosialita aku kan juga kan lumayan soalnya punya ini kan punya posisi jabatan, apa, ada yang punya jabat, gue satuin, misalnya ini butuh apa, gue satuin, jadi penengahnya di situ gitu loh. Nah makanya aku lagi mencoba merajut orang butuh ini ada dana, orang butuh ini ada dana kayak gitu-gitu. Aku lagi mencoba itu sekarang. Makanya aku sekarang sok-sokan banyak meeting itu acting sebenarnya. Sok-sok duduk manis ya dengerin. Ini tentang apa fisika lah bla 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 tentang
apa pengeboran apa. Gue mana ngerti ya anak sos, Bo. Matematika juga gue lemah. Ya, otak lo kecil juga. Iya kan. Tapi kan Cuman semangat lo yang gede ya. Semangat lo yang gede kalau. Gue coy, kenceng gue zikir. Oh iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kak, gue aja dulu cerita. Gue balik cerita setengah jam, nggak pot. Itu lo ulangin lagi deh. Gue maksudnya apa? Setan banget. Orang udah jelasin panjang, dia lo bengong, ngangguk-ngangguk, katanya nggak lo jelasin lagi deh, ya gitu. Ya itu makanya, ini bisa contoh. Lo nggak usah cerdas, lo nggak usah cerdas-cerdas banget, lo nggak usah IQ lo tinggi, nggak usah apa. Yang penting lo betah aja, lo nggak menyerah. Iya betul. Orang lain senang dengan kehadiran kita. Jangan nyebelin. Bener. Jangan juga kalau masuk dalam lingkungan terus dia langsung ngoceh lah apa-apa, terus kayak sok kepengen kepintaran kita tuh dianggap gitu. Jangan, orang juga nggak betah orang-orang kayak gitu. Malah mati ya. Mending kita bego-bego tapi terus gitu. Orang kan manis lihat gue. Iya. Masuk. Gitu, Iya. Ya. Otak lo jalan kan. Gantian. Di sini lo bisa gantian, lo nanya apa boleh? Emang gantian. Gue kan mulai tadi nanya. Iya, gantian. Gue coba pengen nanya nih, kan lu memang lu konsisten banget dari dulu kan, ngutak-ngutik sampai yang gue takjubnya adalah lu bisa sampai bikin motor-motor. Gue kan dapat dari lu untuk kemarin. Gue sampai ngeliatin, hebat ya K-pop bisa begini-begini. Dan memang kalau nggak dari hati, terus nggak bisa. Karena aku juga kan polanya sama, kalau lu kan bikin motor. Kalau gue kalau buat artis gue kadang-kadang sepatu yang ada, kalau gue dilihat polos-polos banget ya, gue pengen sesuatu yang kayak psychedelic atau pop art gitu kan, harus ditambahin apa. Gue beli bulu-bulu, gue tempelin, gue kasih mute-mute kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih sama otak gue sama lu gitu, cuma kecerdasannya beda aja, IQ-nya beda aja gitu. Gitu. Lah, makanya dengan kan gue kan gini. Enggak, emang kalau cewek emang gak usah belagak cerdas banget deh pokoknya. Malah takut cowok itu. Malah menguasai cowok. Janganlah, mendingan kayak gini, nggak boleh. Makanya banyak kasus perceraian gara-gara perempuannya pinter, kayak gue. Iya. Ya kan? Kalau gue ninggalin, enak ya. Kalau gue ninggalin. Setan. Bukan ditinggalin, gue ninggalin coy. Maaf ya. Iya. Enggak, pertanyaan gue ada lagi nih. Sejauh ini itu bisnis menjanjikan buat lu, Cok? Pot? Bisnis menjanjikan? Gua di sini gini. Lu inget gak gue dulu? Ketika bicara sosial, kita dulu kan pernah di sebuah komunitas, meskipun akhirnya komunitasnya nggak beres lah ya. Tapi lo inget, Pot, tolong supportin buat adik ART-nya. Bahkan sampai berhari-hari gue bikinin, ngerti nggak? Karena gue kan all out, nggak pernah setengah-setengah kayak lo. Sama. Dan memang kita nggak usah setengah-setengah. Nah, di sini sekarang, fokus gue sekarang, kasih contoh nih anak-anak gue. Kalau sekarang gue kasih contoh anak-anak gue tentang IT, kecanggihan gini, anak sekarang nggak usah lo ajarin, udah pinter. Ya lebih pinter dari kita. Iya. Makanya gue ngajarin di sisi apa? Di sisi dimana barang yang secara nilai tidak berharga sekalipun, ketika lo sedikit mau berkreasi dan lo tidak gengsi, ini lo ngasilin uang. Itu satu. Dan kedua, lo tidak memandang rendah sebuah pekerjaan. Even itu cuman seorang pemulung. Itu yang pengen gue didikkan. Anak gue itu mulai kakeknya pengusaha. Kalau cuman men-sweet mereka jadi pengusaha, itu gini loh, cuman gampang. Iya, ada gurunya, ada fasilitasnya, ada semuanya. Tapi kalau membuat mereka jadi rendah hati, dan rendah hati sekarang mahal loh harganya, jangan salah. Iya, betul. Bagus loh. Iya, makanya gua ajarin ke mereka. Ini mereka gimana? Kayak si Alia yang si kecil. Kamu mulai kelas berapa aku ajarin memulung? Mulai sebelum TK kata dia gitu. Terus kamu malu jadi pemulung? Enggak. Loh, mestinya yang malu siapa? Orang yang buang sampah sembarangan. Jadi aku belokin bener. Untuk memberikan didikan supaya dia tidak memandang rendah sesuatu, meremehkan yang katanya kecil.
Ya supaya seperti itu bagian dari didikanku. Karena kalau cuman sekedar dididik jadi pengusaha, jadi orang sukses, jadi orang kaya itu gampang banget. Fasilitas ada semua. Katakanlah anak gue mamanya tampangnya kan enak ya kayak maknya ya. Iya. Terus kemudian kalau cuman jadi Itu kayak artis maknya ya. aja, apa susahnya buat gue? Tinggal gue nggak mau tahu anak gue gue titipin sama lo bikin dia terkenal, gue nggak mau tahu. Lo kan masa mau nolak kalau gue mau? Iya. Nah, kalau fasilitas kan ada, lah kan Iya. gitu. Cuman yang susah ini membentuk dirinya untuk Karakter. jadi orang yang that's good. Mental sama karakternya ini yang gua susah. Kalau mau ngomong untungnya apa, ya nggak ada. Bahkan kadang gua nombokin kalau gua udah ngajar ke pedalaman, lo inget. Berarti Ya kalau banyak lu modal ya lagi, modal lagi, modal namanya lagi. sosial, iya sosial soalnya. Oh, I Ini see. cuman cuman ngajarin anak gue ini bagian dari perjuangan gue. Ya cuman gini loh bedanya. Sama aja kalau zaman dulu gue investasinya dalam bentuk uang. Kalau sekarang investasi gue sosial. Kalau dulu kalau namanya untung ya duit kan gitu. Iya. Kalau keuntungan gue adalah didikan. Anak gue itu lebih rendah hati, terus mereka di rumah ada sampah numpuk-numpuk, apa ditatain, ada nyuci botol mereka tahu. Jadi nyantai gitu loh, nggak yang jadi sok-sokan gitu. Ini malah Itu yang bagus ya. mahal kan? Kadang-kadang anak kota apalagi anak zaman sekarang, aduh, ke mall maunya, terus handphone mulu ya kan, online, belanja online, terus nggak mikir sampah mau diapain. Ya benar sih, Iya. menghargai sesuatu apapun itu. Ya kalau gue cuman mau mencetak mereka jadi orang sukses, jadi artis kayak mau jadi pengusaha, jadi apa, gue punya siapapun yang siap ngajari mereka gitu kan. Fasilitas ada. Tapi yang gue nggak punya itu adalah bagaimana mereka punya kerendahan hati yang luar biasa kan sulit tuh, nggak ada sekolahnya. Itu aja sekarang. Karena zamannya Diva sih masih didikan aku kayak apa masih ya enak. ke anakku nih. Enggak, kalau Tapi Diva kan zamannya emang aman. Diva itu kan perempuan dan lo emang suka di rumah. Kalau lo di rumah ya di rumah, lo diem kan gitu. Lo kerja seperlunya aja dan gue untungnya kecilnya Diva juga nggak di rumah kan nggak ada sampai kosong, nggak ada orang tuh anak. Zaman gue juga masih sering di rumah, jadi tuh anak kan emang apa ya, nggak pernah kesepian anak-anak ini. Anak-anak lo kan hebat itu gara-gara satu, mereka tidak pernah ngerasa sendiri terus diabaikan. Iya. Nah makanya, karena anak-anak itu digituin aja lo jadi hebat kok mereka itu. Itu aja. Maya, Kalau cuma sekedar kalau kakak ya, karena mungkin dia bertumbuh dengan situasi yang kemarin seperti itu. Dia selalu ngomong sama aku gini, Mi, aku lulus S1 ini, tolong jangan berpikiran aku untuk nikah ya. Karena aku nggak mau abis lulus ini aku nikah. Pikiran gue, emang pikiran malu mau nikah mulu. Jangan kalau nikah gini, kalau lo nikah sama dengan gue cepet tua, tahu gitu kan gitu, iya. Ya enggak lah, nggak apa-apa. Maksudnya aku juga seneng kalau misalnya dia nikah muda, maksudnya dengan nggak usah yang tua-tua banget. Gue kan dulu 26, paling nggak kakak 22, 23, terus ya gitu terus. Udah gitu dia minta S2, dia mau berjuang banget cari beasiswa ke Jerman. Ya harus. Aku ya biarin aja. Aku sampai gini, silakan aja kakak adik sejauh mungkin lu istilahnya mengejar mimpi-mimpi lu, tapi satu yang penting kamu jangan lupa sama Allah Ta'ala, nggak boleh berubah pendirian kamu, Allah dan Allah. Dari situ kamu bisa berkembang pengertian kamu mencintai Allah atau dalam hati kamu apapun langkahmu adalah Allah, pasti insya Allah langkah kamu baik, aku bilang gitu. Ya itu gue salut dari lo itu. Soalnya lo PA, lo ngaku sama anak lo. Gue ini PA, nak. Jangan kayak gue, itu keren banget. Jangan. Aku iya, bisa keluar negeri itu, kemana. Kan kita bisa jalan-jalan berdua, iya. Masuk. Gue bisa kemana, main tempat lo ya kan. Iya. Seolah-olah gue kayak sendiri kayak jomblo ya kan. Iya. Terus, selain itu, yang membuat kan lo yang bikin lo hebat tuh sebenarnya karena lo ngerasain pernah jatuh yang sampai hancur berantakan sih ya. Aku hancurnya berapa kali? Iya makanya
Iya, Lo tau maksud lah gua, udah sama sedih. ya Mau maksud aku gua, kenalin, mau aku kenalin ini loh, ini arek Malang. Ntar dulu. Ini Mas Endro, arek Malang. Arema mas. Arek Malang. iya siap Arema Mas. Arema mas. Malang aku Mas. Salam Malang loh kenal ini. Mas. Ini dari Malang loh. Arema juga. Iya Arema juga. Oh iya, podo ya. Akhir-akhir kalam loh. Foto-foto, sip, siap. Titip Mbak Yuku, titip Mbak Yuku, iku Mbak Yuku. Siap, Iya, mas. iya. Siap. Siap mas. Siap mas. Iya, iya, iya. Siap. Itu tadi itu Mas Endro tuh pemain sinetron di Entong juga yang jadi Pak Sabar. Kalau ingat yang jadi Pak Sabar. Iya. Itu. Iya inget gue. Yang jadi pakai kopiah Yang itu kan gini-gini. Pak. Ya, Bukan, iya. bukan. Yang kopinya Mas Adi bin Slamet. Loh, enggak, terakhir kan Pak Sabar pakai kopiah terakhir. Oh terakhir aku nggak lihat deh. Pokoknya dia selalu pakai jas. Oh iya yang selalu jadi bosnya, selalu Iya, jadi bos. Iya, Pak Iya, RT. siap. Yang jadi Pak RT. Kalau Iya, pakai iya. baju jas hitam. Iya. Hmm. Ya itu jadi istrinya itu komisaris RCTI. Mm-mm. Dan aku kenal dekat ya. Aku siapapun aku dekat. Mas Adi bin Slamet keluarganya aku dekat. Makanya jadi banyak teman, banyak saudara, banyak yang ngajakin aku bisnis kayak gitu-gitu. Gitu. Itu gue salut sama lo, keren. Terus apa? Gue sampai speechless. Soalnya gue kalau kebablas ngomong, lo kalau ke ini aib lo nyerbu aib gue juga, jadi gue harus hati-hati. Jadi gue ngomong gue tata ini soalnya males banget. Lo kalau gue kebuka aib lo satu, lo buka aib gue banyak. Gue tahu lo Karena kita kan hidup satu rumah. Iya. Lu tahu kejelekan gue. Iya tahu. Iya. Jadi terus sekarang lo punya progres apa? Kalau buat lo tuh udah selesai gue rasa. Kakak udah kuliah, adik ya sudah pasti ikut kakaknya. Nggak ada kata selesai. Even aku udah tua umur sekalipun, aku tetap melakukan pekerjaan. Mungkin pekerjaan lebih ke cenderung ibadah ya. Ini kan aku semua yang aku lakukan untuk sekarang ini umur 45, aku benar-benar ngumpulin ya pasti materi lah, ngumpulin materi yang nantinya aku salurkan untuk ibadah. Kayak misalnya aku berkeinginan banget punya panti jompo, pesantren, panti asuhan, kayak gitu-gitu. Ini udah sinergi kalau lo pesantren itu di Madura gue juga udah ada tanahnya, udah ada sekolahnya, tinggal pesantren yatimnya belum ada. Iya, bisa makanya punyanya Abah dulu kan. Ya pokoknya nanti kita kan berkembang mana aja, bisa di Madura, bisa di Purwokerto. Pokoknya aku lagi sekarang lagi berjuang bagaimana caranya mengumpulkan amunisi itu semua. Karena aku pengen akhir hidup aku tuh ketika ditimbang di akhirat nanti itu timbangannya paling tidak baik lah. Karena aku ngerasa dulu yang sebelum ini aku pergerakannya apa, dosanya apa, kan aku nggak tahu. Lillahi ta'ala, Allah yang mengukur itu semua. Lah untuk mengimbangi itu kan aku amalannya harus baik. Lah amalan itu baik, ya aku lakuin ini semua, fokus lebih aku mengumpulkan. Lo mulai dulu itu sederhana. Cuman lo hati-hati lah sama orang yang cuman numpang enak sama lo doang, lo hati-hati. Mulai dulu kan itu. Ngomongan gue sama lo kan itu. Numpang enak maksudnya gimana? Maksud gue dalam artian lo yang kerja capek-capek dia tinggal numpangin. Lo kan gampang digituin sama orang. Gini Pot, mungkin barangkali bisa jadi orang yang numpangin itu yang membawa rezeki loh. Bukan lepas apapun lah. Lo hati-hati. Minimal apa? Iya. Minimal gini. Gue tahu semua hal itu kalau dilihat dari kacamata baik, ya bisa jadi kemuliaan lo karena kan kayak gue tadi ngomong, kemuliaan lo sekarang ya karena lo berkali-kali jatuh dan hancur, dan lo ngerasa lo dihancurin kan gitu, paham gue. Tapi kalau dulu lo masih muda, lo masih punya tenaga, anak-anak masih kecil. Kalau sekarang kan sudah beda ceritanya. Lo sekarang juga lo harus fokus. Kakak itu kan makin gede bukan berarti kan lo makin nyantai, makin jaga kalau sekarang kan. Jadi kan sudah beda ininya. Jadi terus kok barusan niat lo ya sudah niat untuk balik pulang, itu udah keren banget gitu.
sudah keren Tapi banget. Ya, tapi cuma gini, itu tadi. pokoknya kalau yang numpangin itu aku selama ini aku sih polos-polos aja ya, karena gini, aku juga Lu nggak polos-polos aja emang PA kan? maksudnya gini loh, Pot. Maksudnya gini loh. Hmm, hmm, Apapun jenisnya aku mau PA, mau goblok hmm, sekalipun, hmm, yang jelas hmm. yang gue jalanin gue nikmatin kok. Selama masih yang dinikmatin banyak orang itu mensyukuri nikmat atas misalnya memanfaatkan gue, ya mau gue kerso nggak apa-apa, dan aku nggak ngitung itu. Iya Demi lah. Allah, aku nggak bakal Ya ngitung udah itu. Mbak, iya tahu gue. Artis lo berapa? Ya udah Yang itu aja. lo Banyak jadi yang gue sampai biayain, terkenal terus banyak yang gue biayain terus udah sampai katanya ratusan lu juta, nggak terima kasih, iya terus lupa banyak. iya. Tapi nggak masalah buat gue. Betul. Itu pembelajaran buat gue gini loh. Oh berarti segitu aja ilmunya, rasa syukur lu segitu. Aku nggak mau kayak gitu, udah. Nggak pula aku yang nunjuk orang. Mendingan gue nunjuk diri gue sendiri. Itu aja. Kalaupun nanti gue ketemu lagi orang memanfaatkan gue lagi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi gue serap ilmu lu dulu nih. Ilmu sampai sejauh mana? Oh nggak ilmu, ya sudah. Lu manfaatin gue ya nggak apa-apa. Itu pahala buat gue barangkali kalau dihitung sama Allah. Gitu. Gawat lo. Gawat apa Eh, sih? Pokoknya aku nggak mau. soalnya kalau gue ngeladenin lo soalnya bisa berantem beneran, bisa nggak lucu ini acaranya. Iya. Gue kalau atraksi juga di sini, terus ngomong juga, ya yang ada kita berantem, acara ini kacau banget gitu. Jadi Ya, pokoknya aib kita terbongkar. Keren gua ya, gini, keren. Konsistennya gua- keren. Iya, Mm-mm. konsisten gobloknya keren. Ohnya keren. Dan Tapi kan ada keberkahan di sini. Banyak orang yang berkata Amin. sama gue. Itu aku harus Hmm. berjuangin. Siapapun itu, entah Hmm. saudara, entah kawan, entah musuh Hmm, sekalipun yang Hmm. bergantung sama hidup sama gue tetap rangkul. Itu Oke, siapa tahu siap. jadi pahala buat gue. Musuh nggak boleh dijauhin, musuh harus dirangkul. Bukan Itu orangnya kata-kata cuma gue manfaatkan deh. doang. Itu kata-kata gue. Mana gue tahu. Jaga musuh lo dekat, temanmu dekat, jaga musuh lo lebih dekat lagi. Itu kata-kata gue. Lupa Iya. lo. Lupa ya, gue lupa. Tapi gue Itu banyak omongan belajar. gue. Ya mungkin gue Iya, pernah dengar omongan lo ya. Tapi paling Iya, tidak iya, gini, iya. tapi Gak keren, susah berarti loh. kan masih dipakai. Iya. Kan masih dipakai, keren Iya, itu. tapi susah loh, merangkul musuh tuh susah loh. Sampai aku menerima kondisi yang baik lagi sama Roy gitu ya. Disebut namanya Roy. Tapi paling tidak udah aku bikin ikhlas. Akhirnya semua keikhlasan itu terjalin, ya hubungan Oh, baik, iya, iya. persaudaraan baik gitu loh. Dan anakku juga Asik ikhlas, loh. alhamdulillah. Gitu. Keren. Ah, Bismillah lah. Semoga itu keberkahan buat lo, buat Iya. semua. iya. Lo meeting sampai jam berapa ini? Tuh masih nih. Tuh di situ tuh. Ini di mana sih? Itu di mana? Di cafe Fong apa dekat Alila, Hotel Alila. Oh, daerah Kemang. Alila. Pacific Kemang. Place. Situ Pacific Place itu tuh. Situ Oh, Pacific Place. Depannya Pacific Place. Kapan-kapan inilah kalau Jakarta. Lu mah kabur-kaburan mulu. kemarin, lah gua takut gua ke Jakarta kemarin loh. Tengah malam ketok-ketok kayak orang bego. Ada orang. Enggak, bukan. Itu kan kemarin, habis acara gue langsung ke lu karena memang hotelnya deket sama, secara hotel gue deket sama apartemen lu. Gue kemarin diundang Metro, Kick Andy, gue langsung di ini, gue kan jauh jadi gue nggak enak. Terus gue kan cuman semalam, terus habis acara gue langsung cabut, makanya gue nggak ngomong. Pasti lo lihat juga ntar di sosmed gue kan gitu. YouTube Asli gue dong, cuman dua. nyalain dong Pot. YouTube lu ada kan? Ada. YouTube Ada. nggak ada. Ada, tau lo tulis Taufik Saguanto udah masuk. Kenapa ya? YouTube gue, lu tahu followernya berapa? Gak niat banget tuh Berapa? bantu gue. 51.000 tapi nggak monetize. Kan gue blok ya. Inin gua dong, biar masuk. Subscribe-in gue. 51.000. Iya. Ini kan gua masukin nanti ke YouTube gue. Lo bantu gue langsung subscribe ke gue, beres kan? Ya ntar gue ngomong sendiri, ngoceh sendiri ya di YouTube. Follow nih gitu ya. Iya, oke. Gue butuh subscribernya. Ya. Hmm. Terus
penutup apa? Lo mau cerita apa ke gue? Mau pesen apa ke gue, ke teman-teman gue yang ada di sini atau gimana? Berjuanglah selama Anda mampu. Berpikirlah selama Anda mampu. Berdiamlah selama itu benar. Keren loh. Hah? Keren ya? Padahal gue karena hujan badai ini. Jangan-jangan Nggak, ilang dari siapa keren. ya? Enggak, keren. Jadi terganggu ngomong apa lagi. Ya pokoknya itulah. Terus. Buktikan selama itu di jalan Allah. Udah. Ya, kata penutupnya keren banget. Dan inilah saudara saya, kakak saya, musuh saya. Ya saya sampai toyo-toyo orang gebuk-gebukan sama dia tuh. Ya, itu biasa lah. Ya keluarga kan gitu. Iya. Tapi makan ya. Madura, Pot. Aku kangen makan Madura. Ya ntar aku bawain pas aku ke Jakarta agak lama. Ya tapi doain aja lah. Aku insya Allah minggu depan ke Gresik kok. Aku ngurusin itu semen Gresik kok gaya banget ya. Iya. Ntar kabar-kabarin gue. Kalau perlu kan cuma sejam. Sama Mas kan, Adi bin Slamet insya Allah. Ya kabarin aja. Ya. Oke. Sukses selalu tuh. Sukses. Ya salam juga buat anak-anak. Anak-anak di rumah semua kan ya? Iya di rumah, alhamdulillah. Iya, ya udah. Ya, Oke. social Salam semua ya. Ya, siap. Bye bye. Sukses selalu. Yo, assalamualaikum, waalaikumsalam.